Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo menaikkan Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015. Peraturan tersebut mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Terdapat sejumlah revisi dalam pembaruan peraturan tersebut. Salah satunya yakni pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini bisa didanai dengan APBN. Sebelumnya, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan. Sementara opsi pendanaan lainnya berasal dari pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengutip Kontan 30 September 2015, pemerintah berjanji tidak akan menggunakan APBN karena Indonesia mengalami perlambatan ekonomi akibat kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, pemerintah lebih memilih pengalokasian anggaran untuk program prioritas lainnya ketimbang proyek kereta cepat senilai 60 triliun rupiah. Selain itu, proyek kereta cepat dinilai kurang tepat dengan program Nawacita yang ditujukan untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Dengan begitu, pemerintah berencana akan memprioritaskan proyek-proyek di daerah lain yang masih membutuhkan infrastruktur dasar. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengakui adanya permasalahan pelik pada pendanaan proyek kereta cepat. Kondisi ini pun dikhawatirkan akan memperburuk kinerja keuangan sejumlah BUMN yang terlibat dalam proyek kerjasama Indonesia-Cina tersebut. Erick kemudian meminta persetujuan DPR untuk mengucurkan dana APBN dengan skema penyertaan modal negara atau PMN. Erick pun meminta DPR menyetujui suntikan modal negara untuk 11 BUMN lainnya. Total PMN yang diminta Erick Thohir adalah sebesar 72,44 triliun rupiah. Sementara itu, PMN diberikan kepada PT KAI sebesar 4,1 triliun rupiah untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional kereta cepat. Hal ini dilakukan guna menutup cost overrun atau pembengkakan biaya. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno, mengkritisi kebijakan tersebut. Pasalnya, pemerintah selama ini mengklaim bahwa proyek kereta cepat bisa didanai murni lewat business to business sehingga tidak akan mengganggu uang rakyat. Ia pun menilai bahwa nasib proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat berakhir seperti proyek LRT Jabodetabek. Sebab kontraktor LRT Jabodetabek PT Adikarya Persero juga mengalami kesulitan pendanaan sehingga lebih banyak bergantung pada KAI melalui kucuran dana APBN.